Ini kan baru ya. Tujuannya satu, mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun. Dua, meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata. Tiga, menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan. Empat, meningkatkan mutu layanan dan kualitas hasil pendidikan. Lima, menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk berprestasi dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan yang diikuti. 6. Mendorong ATS, anak tidak sekolah, agar kembali mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Ruang lingkup Baksos biaya pendidikan 1. Bantuan sosial biaya pendidikan bagi peserta didik bagi satuan pendidikan negeri dan swasta, serta biaya penyelenggaraan pendidikan SPP bagi peserta didik pada satuan pendidikan swasta. Yang 2, bantuan sosial biaya pendidikan masuk sekolah atau BPMS bagi peserta didik baru pada satuan pendidikan swasta. Persyaratan penerima, saran bagi peserta didik 1. Peserta didik dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun. 2. Terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta. 3. Memiliki NIK, nomor induk kependudukan, sebagai penduduk DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta. 4. Memenuhi kriteria khusus bagi penerima bantuan sosial. Kriteria khusus terdaftar dalam DTKS atau DTKS daerah mulai tahap 2 tahun 2020. Diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial untuk anak panti sosial, anak penyandang disabilitas, dan anak dari penyandang disabilitas. 3. Diusulkan oleh Kepala Dinas Perhubungan untuk anak dari pengemudi Jaklingko yang mengemudikan Mekotrans. 4. Diusulkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi untuk anak penerima kartu Pekerja Jakarta. 5. Mendapatkan surat rekomendasi dari lurah untuk ATS yang akan mendaftarkan diri ke satuan pendidikan. Yang 6. Diterima di satuan pendidikan swasta melalui PBDB bersama atau tidak melalui PBDB bersama. Diusulkan oleh Kepala Bidang PAUD Dikmas Dinas Pendidikan untuk peserta didik lembaga kursus pelatihan atau LKP dengan masa kursus minimal 6 bulan. Besaran bantuan untuk jenjang SD, MI, SLB 250 personal per bulan, SMP MTS, SMPLB 300 per bulan, SMA, MA, SMALB 420 per bulan, SMK 450 per bulan, PKBM 300 per bulan, LKP lembaga kursus pelatihan 1.800.000 per semester. Besaran bantuan untuk peserta didik yang sekolah di madrasah swasta, sekolah swasta, ini ada tambahan untuk SPP. Untuk SD, MI, SLB 130 per bulan untuk SPP-nya. SMP, MTS, SMPLB 170 per bulan. SMA, MA, SMAL, SMLB 290 per bulan. SMK 250. Untuk PBDB bersama, jenjangnya ya, biaya personal SPP sekolah swasta ini ada klaser-klaser. Klaser 1 420, maksimal 620 per bulan SPP. SMA klaser 2 420, maksimum 920 per bulan. SMA klaser 3 420, maksimum 1.100.000. SMK klaser 1 sama dengan SMA tadi 450, maksimum 620. SMA klaster 2 450, maksimum 920. SMK klaster 3 450, maksimum 1.100.000. Penggunaan dana selama kondisi normal. Dulu normal biaya, ada biaya rutin dan biaya persiapan masuk dengan perguruan tinggi. Ada uang saku dan transport.
Yang untuk pembelian masuk sekolah perguruan tinggi, pembelian formulir pendaftaran perguruan tinggi, pembelian buku persiapan masuk perguruan tinggi, mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi, penggunaan dana selama kondisi normal, biaya berkala, alat tulis dan pelengkap sekolah, buku dan penunjang pelajaran, alat dan atau bahan praktik, seragam sekolah dan kelengkapannya, pangan bersubsidi, kacamata, alat bantu pendengaran, kalkulator, alat simpan data elektronik, obat-obatan yang tidak tergolong dalam zat adiktif, sepeda, komputer, laptop, atau alat juga bantu disabilitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Penggunaan biaya personal selama keadaan darurat bencana. Jadi untuk biaya rutin berkala langsung dikelompokkan kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan. Biaya rutin dan berkala dapat digunakan secara tunai atau non tunai. Larangan penerima Pak JP membelanjakan baksos biaya pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Pergub. 2. Merokok, menggunakan dan mengedarkan narkotika, obat-obatan terlarang, melakukan perbuatan asusila atau pergaulan bebas, terlibat dalam kekerasan, terlibat tawuran, terlibat geng motor, minum minuman keras, terlibat pencurian, melakukan pemalakan pemerasan, terlibat perkelahian, terlibat penipuan, terlibat pencontek massal, membocorkan soal, terlibat porno aksi, menyebar luaskan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media daring, membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan, sering bolos sekolah minimal 4 kali dalam 1 bulan, sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut minimal 6 kali dalam 1 bulan, menggandakan, menjaminkan baksos biaya pendidikan atau gadai. Keunggulan KJP Plus, sasarannya usia 6-21 tahun, baik yang sudah bersekolah maupun anak tidak sekolah. Besarannya mengalami peningkatan pada jenjang masing-masing. Diperuntukkan untuk ongkos dan uang saku perlengkapan sekolah. Bridging program, siswa yang kelas 12 mendapatkan tambahan dana sebesar 500 untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi. Fasilitasnya Transjakarta gratis, masuk Ancol, pangan bersubsidi, museum gratis, masuk Monas dan Ragunan gratis. Lanjut. Jumlah penerima KJP Plus tahun 2015 sampai 2022. Ini bisa lihat dengan lanjut. Ini adalah mekanisme dan timeline pendataan KJP 31 Juli sampai dengan 15 Agustus. 31 Juli sampai dengan 15 Agustus menyediakan data calon penerima OPD terkait. 16 sampai dengan 22 Agustus pemadanan data. Ini yang perlu diingatkan. 22 Agustus sampai 30 September verifikasi daftar sementara calon penerima oleh sekolah. Ingat itu. Ingat, 22 Agustus sampai dengan 23 September memverifikasi daftar sementara. Pengumuman calon sementara yang memenuhi kriteria 23 sampai 30 September. Verifikasi sekolah mengecek dan melengkapi identitas siswa dalam sekolah khusus penerima baru dengan melengkapi data wali dan kontak darurat. Persetujuan kepala sekolah, upload kelengkapan berkas. Mungkin satu lagi bisa pihak sekolah memverifikasi kalau misal benar-benar itu siswa nggak layak, bisa langsung laporan ke sini, nanti kita konfirmasi ke Pusdatin. 3 sampai 7 Oktober verifikasi dan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan. 10 sampai dengan 26 Oktober penetapan penerima melalui keputusan Gubernur.